Tabloid anak-anak berubah menjadi tabloid remaja. Terus anak-anak baca apa lagi dong? Isinya kan udah nggak relevan lagi dengan kehidupan anak. Nggak ada lagi cerita dongeng, nggak ada lagi cerpen, nggak ada lagi karakter-karakter idola anak. Isinya kan tentang percintaan dan hal-hal yang berbau dunia remaja. Ya salah. Halo teman-teman, jumpa lagi di Go Relax Channel bersama saya Rio. Teman-teman yang lahir tahun 80-an dan tumbuh kembang masa anak-anaknya di tahun 90-an dan tumbuh kembang remajanya di tahun 2000-an, teman-teman bisa juga disebut dengan generasi milenial. Pas banget teman-teman ada di channel ini, karena channel ini khusus membahas nostalgianya anak-anak yang tumbuh kembang di tahun 90-an dan di tahun 2000-an. Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman, kita nostalgia bareng-bareng di channel ini. Teman-teman yang lahir di tahun 80-an atau yang disebut juga dengan generasi milenial, mungkin teman-teman sekarang sudah tidak muda lagi. Mohon maaf, teman-teman sudah cukup tua. Karena teman-teman sudah mulai berusia 40 tahun, bahkan lebih. Waktu berlalu terasa begitu cepat teman-teman. Baru kemarin rasanya Pak Harto lengser dari kursi kepresidenan di tahun 98. Tahu-tahu kita sekarang sudah berada di era digital, di era teknologi internet, di era teknologi yang lagi hit sekarang, teknologi AI, kecerdasan buatan. Kehidupan anak-anak di era 90-an dengan kehidupan anak-anak sekarang sangat jauh berbeda teman-teman. Anak-anak Gen Z zaman sekarang akrab dengan teknologi mutakhir, teknologi digital. Di zaman sekarang apa-apa bisa diakses melalui smartphone, seperti mau hiburan, hal-hal yang berbau edukasi, bahkan berbelanja pun sekarang cukup pakai smartphone, pilih-pilih barang, tahu-tahu barangnya sudah nyampe di rumah. Kehidupan di tahun 90-an sangat berbeda teman-teman. Anak-anak di tahun 90-an bangun pagi, pergi sekolah, kemudian pulang, bermain, terus dilanjutkan dengan mengaji, kemudian bermain lagi, dan malam harinya tidur istirahat. Untuk mendapatkan hiburan, kita anak-anak 90-an bisa pergi bermain keluar rumah bersama teman. Atau kalau kita mau mendapat hiburan di rumah, kita bisa menonton televisi, mendengarkan radio, dan salah satu media hiburan anak-anak 90-an adalah media cetak. Di tahun 90-an adalah era keemasan media cetak khusus anak. Tahun 90-an banyak media-media cetak yang dikhususkan untuk menjadi bacaan anak. Ada yang berupa majalah seperti Bobo, ada yang berbentuk buku komik, dan ada juga yang berbentuk tabloid. Nah, khusus pada video kali ini ke teman-teman, kita membahas sebuah tabloid yang mungkin sangat familiar bagi teman-teman generasi 90-an, yaitu tabloid fantasi. Dari segi bentukannya, tabloid lebih mirip surat kabar atau koran, dengan format yang lebih kecil. Secara isi, tabloid fantasi cukup berbeda dengan majalah seperti Bobo. Di tahun 90-an, teman-teman yang membaca majalah Bobo seringkali juga berlangganan tabloid fantasi. Salah satu yang menarik dari tabloid fantasi adalah tabloid fantasi menyajikan resensi, bocoran serial-serial anak yang lagi hit saat itu. Seperti Kesatria Baja Hitam, serial Power Rangers, serial Pasukan Turbo, Wiro Sableng, bahkan bocoran kartun Doraemon pun ada. Tabloid fantasi menyajikan bocoran-bocoran serial tersebut sebelum serial itu tayang. Kemudian kita ke sekolah dan mempresentasikan bocoran-bocoran yang kita baca tadi itu ke teman-teman. Sebuah momen yang sangat indah waktu itu teman-teman, di mana di kala itu saya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman saya di sekolahan untuk menceritakan bocoran-bocoran serial Satria Baja Hitam, Power Rangers, Pasukan Turbo, Wiro Sableng, Doraemon, dan serial-serial lainnya. Salah satu yang paling saya ingat di edisi tabloid fantasi adalah
ketika transformasi Ksatria Baja Hitam menjadi Ksatria Baja Hitam RX, RX Robo, dan RX Bio. Tabloid Fantasi waktu itu menerbitkan edisi khusus transformasi Ksatria Baja Hitam menjadi RX, RX Bio, dan RX Robo. Tabloid Fantasi juga memberikan hadiah berupa poster 1 halaman penuh. Salah satu yang juga menarik di Tabloid Fantasi adalah Tabloid Fantasi juga membahas tentang game-game yang hit waktu itu. Di tahun 90-an, konsol game yang merajai dunia game adalah Nintendo dan Sega. Di tahun 90-an, tidak semua anak-anak tahun 90-an bisa memiliki konsol tersebut karena harganya cukup mahal. Mungkin hanya anak-anak dari kalangan menengah ke atas yang bisa memiliki konsol tersebut. Satu hal yang menarik juga di Tabloid Fantasi adalah Tabloid Fantasi juga aktif mengikutsertakan pembacanya, menerbitkan karya-karya pembacanya di edisi-edisi Tabloid Fantasi. Seperti cerpen atau teman-teman yang hobi menggambar bisa mengirimkan gambarnya kalau beruntung diterbitkan di Tabloid Fantasi. Yaitu gambar-gambar parodi dari tokoh-tokoh serial TV yang hit waktu itu, seperti parodi-parodi Ksatria Baja Hitam misalnya lagi jualan es mambo, Power Rangers lagi jualan bakso, ya karya-karya parodi seperti itu. Di Tabloid Fantasi, pembaca juga bisa mengikuti kuis dan dikirimkan jawabannya di kartu pos. Pemenang kuis tersebut diumumkan di Tabloid Fantasi edisi berikutnya. Di awal tahun 2000, Tabloid Fantasi bertransformasi menjadi tabloid remaja. Tabloid Fantasi berubah dari tabloid anak-anak menjadi tabloid remaja. Isinya pun juga sudah relevan dengan kehidupan remaja saat itu, seperti membahas tentang tren-tren musik pop, grup band yang lagi hit waktu itu, dan tema-tema yang relevan dengan kehidupan remaja, seperti tema percintaan, persahabatan, dan pengembangan diri. Oke teman-teman, itulah nostalgia kita kali ini tentang era keemasan media cetak anak di tahun 90-an, yaitu Tabloid Fantasi. Jangan lupa komennya ya teman-teman, tema apa lagi yang kita bahas di video selanjutnya. Masa lalu memang tidak bisa diubah teman-teman. Dengan adanya masa lalu, masa depan kita jadi lebih berwarna. Bernostalgia bisa menjadi refreshing dari kepenatan berpikir. Tetap semangat teman-teman, tetap sehat, jangan stres, go relax. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.